Ya. Oke, balik lagi kita ke sini ya. Oke, lalu pada kajian yang kedua, kita akan melihat posisi epistemologis dalam kajian sosiologi. Kalau yang tadi mengenai ontologi, kita bicara tentang epistemologis. Nah, ini makhluk apa lagi nih ya? Gitu. Kalau tadi ontologi itu berupa kita wujud gitu ya, melihat sesuatu dari ada hakikatnya. Kemudian yang apa ya epistemologis? Ini cabang filsafat yang menemukan kodrat. Wah, nih skop pengetahuan. Pengandaian pada dasarnya, tanggung jawab mengenai kesempatan yang dimiliki. Nih, jadi ini kalau W. Hamlin mendefinisikan epistemologi sebagai apa? Hakikat sebagai pengetahuan dasar. Jadi pengandaian gitu ya. Penegasan tersebut sebagai pengetahuan. Jadi lebih kepada apa ya? Prediksi-prediksi. Melihat sesuatu berdasarkan kejadian-kejadian yang ada. Gitu. Jadi bagaimana kita mendapat pengetahuan kalau dari sini ya. Nah, objek dari epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang. Bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lain, berkaitan situasi dan kondisi ruang dan waktu mengenai sesuatu. Jadi ini melibatkan pengetahuan kita gitu. Contohnya apa misalnya tadi? Mempertanyakan sesuatu. Misalnya gini, oh terjadi banjir di daerah ini gitu. Kita kan menelaah. Nih, bagaimana nih bisa terjadi? Bagaimana pohon-pohon itu bagaimana banjir bisa terjadi padahal 5 tahun lalu tidak ada banjir di daerah sini misalkan. Nah, kita bisa bertanyakan, oh berarti ini sudah tidak ada pohon-pohonan yang menampung air akarnya karena dijadikan buat perumahan misalkan. Yang kedua misalkan yang kita telaah gitu kan, berdasarkan pengamatan kita misalkan, oh ternyata dataran tanahnya turun. Gitu. Kayak DKI kan gitu. DKI kan setiap tahunnya tanahnya turun tuh, tergerus. Apalagi, oh ini ternyata penduduknya makin banyak misalkan. Terus ada pemanasan global segala macam. Jadi kita itu kaitannya dengan epistemologi di situ kaitannya. Jadi mempertanyakan sesuatu berdasarkan hal yang pengalaman atau pengetahuan yang kita miliki. Melihat situasi kondisi yang ada. Jadi kalau ontologi tadi melihat sesuatu dari wujudnya, hakikat sesuatu yang terlihat oleh kita, nah kalau ini pengetahuan. Gitu. Pengetahuan kita bermain di sini. Itu epistemologi ya. Kemudian, nah apa yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi gitu? Ada pengetahuan logika. Jadi ini sebab akibat yang terjadi tadi itu ada apa? Udah masuk logika kita. Bukan lagi di luar nalar, misalkan. Oh, danau tiba-tiba mengering karena misalnya ada jin. Oh, enggak gitu ya. Penjelasan gitu. Jadi sesuatu yang bisa dijelaskan secara logika gitu ya, teman-teman. Kemudian ada etikanya, etistikanya di situ, memperoleh kebenaran segala macam. Atau disebut dengan kebenaran ilmiah. Jadi ilmu pengetahuan berperan di sini. Jadi tidak hanya sekedar kira-kira aja, enggak gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Mengenai aksiologi gitu ya. Tadi kita ontologi, kemudian epistemologi, sekarang aksiologi. Nah, ini apa ini aksiologi? Nah, aksiologi melihat apa nih? Tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Gitu. Jadi berkaitan dengan ya nih nilai. Orang semacam menjawab gitu. Jadi bagaimana manusia harus bertindak dan bersikap tergantung nilai yang dimilikinya. Gitu. Nah ini bisa nilai dari orang yang kita hadapi atau dari kita sendiri. Nah nilai-nilai ini kemudian melahirkan apa? Etika. Kalau kita bicara etika, berarti kita bicara tentang sesuatu yang pantas dan tidak pantasnya. Gitu kan. Estetika. Estetika berarti yang terlihat masalah kebaikannya gitu. Gitu ya. Nah, apa dasar menjadi dasar aksiologis? Manfaat yang diperoleh dari manusia pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Nah, maksudnya apa dari sini? Jadi aksiologi itu melihat sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang menjadi kebiasaan atau menjadi
kebenaran yang memang sudah dipercaya. Gitu. Ya. Yang sudah menjadi keyakinannya gitu. Oke ya. Gitu ya. Yang keempat, kita akan bicara mengenai metode kajian sosiologi. Nah, ini metode ini berkaitan dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan gitu, teman-teman ya. Ini ada beberapa metode yang dikaitan. Nah, ini nanti teman-teman ini biasanya digunakan ketika nanti teman-teman sudah mulai mengerjakan skripsi ya. Gitu. Nanti biasanya mungkin teman-teman kajian gini. Ada namanya metode statistik. Jadi ini memakai penghitungan-penghitungan gitu ya dalam pengkajian-pengkajian dari kajian sosiologi ini. Nah, statistik ini biasanya adalah melalui penghitungan. Biasanya ada kalau di kita tuh pakai SPSS gitu ya. Nah, ini dalam bentuk penelitian ini biasanya dipakai dalam bentuk penelitian kuantitatif. Nah, ini banyak memakai ini gitu ya. Penghitungan seperti ini. Jadi pakai survei metodenya salah satunya ya. Kuesioner gitu. Nah, ini memakai metode statistik. Ada lagi metode eksperimen. Jadi membandingkan antara dua kelompok lain dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu. Nah, ini biasanya membandingkan apa? Ada eksperimen laboratorium, percobaan dengan eksperimen di lapangan. Bagaimana di lapangan seperti apa gitu ya. Gitu. Eksperimen. Ada lagi metode induktif dan deduktif. Jadi kalau kita bicara tentang metode induktif, berarti kita bicara mengenai bagaimana kita menyimpulkan sebuah kaidah umum dengan mempelajari gejala khusus. Gitu. Jadi dari masalah khusus tadi ditarik ke umum. Gitu. Contohnya apa misalkan? Oh, misalnya gini, kaidah khususnya adalah, oh banyak warung Padang di daerah Jabodetabek. Kaidah khususnya gitu kan? Berarti orang Padang itu, berarti kita menarik kaidah umumnya adalah, oh ternyata orang-orang Padang adalah orang yang senang berusaha, berwira swasta. Oke teman-teman, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, masuk Pak, masuk. Pak. Oh, barusan nge-lag di saya nih. Dengar jelas, Pak. Barusan nge-lag. Soalnya di saya lagi hujan deras. Di situ hujan nggak, teman-teman? Hujan nggak? Enggak, Pak. Wah, Enggak, Pak. di saya Hujan. Di rumah saya hujan, Pak. Hujan juga? Hujan, Pak. Oh, iya deh. Sama berarti sama saya hujan ya. Nah, kayak saya juga hujan. Makanya tadi rada nge-lag nih. Kamera saya juga nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Bogor hujan, Pak, Bogor. Kamu Bogor di mana, Fikri? Di kabupaten, Pak, di kabupatennya. Rumpin. Saya juga di kabupaten. Di mananya? Di mana? Di Rumpin, Pak. Oh, Rumpin. Saya di Cibinong. Iya. Saya di Cibinong. Oh, tahu, Pak. Deket sama. Ya. Lumayan lah. Pokoknya saya nggak jauh dari CCM deh. Oh, dari situ, Pak, ada. Dekat-dekat, ya tahu, Pak. Iya gitu. Ah, ini udah mulai nih, kamera saya sudah mulai terlihat ya. Oke. Lihat ya muka saya ya. Baik, saya share screen lagi ya. Tadi saya lihat ya materi saya. Nah, tadi induktif tadi. Jadi induktif tadi melihat sesuatu, menyimpulkan sesuatu secara umum dengan melihat dari secara khusus gitu ya. Tadi saya bilang kalau warung Padang dengan melihat kita banyak warung Padang, orang Padang itu ternyata sedang berwirausaha misalkan. Kan ada gejala apa khususnya ke umum gitu. Contoh misalkan, walaupun sebenarnya tidak semua orang Padang misalkan sedang berwirausaha, enggak gitu. Tapi kita mencoba dari sebelah seperti itu. Kemudian kalau deduktif menggunakan metode khusus untuk mempelajari gejala umum gitu. Jadi menarik. Tadi kalau misalkan induktif menarik dari khusus ke umum, Bersatu Vietnam sebenarnya masih bisa membanggakan untuk yang pertama kalinya Indonesia terutama alat bisa apa ya membawa merek Eldoge. Betul banget. Dan setiap kapan siapa tuh? Dalam penghabisan terakhir, di game terakhir perjuangannya dia kesabaran yang terbaik dengan Ya sudah. Yang selanjutnya ada metode studi kasus. Jadi untuk melihat kebenaran tentang suatu peristiwa tertentu. Nah ini
metode studi kasus ini banyak digunakan pada metode penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya. Jadi bukan perhitungan. Jadi kalau studi kasus itu mengaitkan adalah bagaimana kita membuat sebuah penelitian berdasarkan teori yang ada, kemudian kita kaitkan dengan pembuktian yang ada di lapangan gitu. Makanya meneliti sebuah peristiwa tertentu. Saya dari mulai tesis saya S2 kemudian saya bikin jurnal, rata-rata saya menggunakan kualitatif dan menggunakan studi kasus karena buat saya menjadi sebuah tantangan gitu. Nah, kayak saya bikin jurnal nih yang untuk semester ini, saya ada studi kasusnya tentang pembelajaran siswa SD di masa pandemi ini. Kasusnya itu contoh gitu ya. Ada lagi metode survei lapangan, data yang berdasarkan kehidupan masyarakat secara langsung melalui angket, wawancara atau observasi. Nah, kayak gitu. Jadi melihat gitu. Nah, metode survei lapangan ini bisa digunakan buat kuantitatif maupun kualitatif gitu. Tapi banyak juga digunakan buat kualitatif ya. Jadi sebagai perbandingan di situ. Nanti teman-teman akan mempelajari ya. Begitu udah semester akhir akan mempelajari berbagai macam metode penelitian yang digunakan. Terutama nanti digunakan buat skripsi teman-teman ya. Kalau sudah semester akhir nanti paling nanti semester 7 lah teman-teman nanti akan dapat gitu ya. Ada lagi metode partisipasi. Jadi ini penelitian kelompok. Jadi partisipasi ini dengan melihat, wah wajah saya tiba-tiba hilang lagi tuh. Jadi dengan melihat melihat pengamatan yang ada gitu terhadap sebuah. Jadi dia ingin meneliti sebuah kelompok, tapi dia tidak boleh termasuk dalam kelompok di situ gitu. Biar tidak ada kepentingan emosional di situ, tidak memihak, tidak subjektif. Ada lagi metode empiris dan rasionalitas atau rasionalistis. Empiris itu berdasarkan pengamatan atau pengalaman yang ada di lapangan ya, fakta-fakta yang ada, kemudian mengandung unsur logika, rasionalitas gitu ya. Ada lagi metode studi pustaka. Nah, ini berdasarkan keterangan yang ada dalam buku gitu ya, atau literatur di perpustakaan. Nah, ini memang kalau memakai ini biasanya akan ini teman-teman ya, butuh pengkajian yang banyak, butuh data-data yang banyak gitu ya. Karena harus membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Jangan sampai kita misalkan membuat hasil penelitian ternyata sudah dipeliti oleh yang lain gitu. Berbeda dengan tadi beberapa metode yang lainnya, apalagi empiris ya atau studi kasus. Kasusnya ada gitu di lapangan gitu ya. Jadi bukan membandingkan lagi gitu. Oke, teman-teman, kayaknya paparan saya sudah sampai habis itunya. Sebelum saya mulai pertanyaan dari teman-teman semua, saya ingin teman-teman wajahnya ditampilkan terlebih dahulu. Saya ingin men-screenshot gitu ya. Mohon maaf nih foto saya tiba-tiba berhenti. Di saya biasalah, ini lagi nge-lag lagi nih ininya. Kamera saya. Kalau hujan suka begitu memang. Ya teman-teman, sudah dimunculkan semua wajahnya. Nanti akan kita ambil. Sudah semua ya. Senyum semua teman-teman. Ya, saya aja nih yang wajahnya nggak senyum. Lagi aneh, biarin aja. Oke, 1. Taruh. Ya, 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke. Lagi ya, teman-teman. Sekali lagi saya ambil. 1, 2, 3. Oh, Irfan gondong ini, gondrong Irfan. Iya Pak, nggak sampoan soalnya. Waduh, banyak asal jangan banyak kutunya aja. Oke, baik teman-teman.
Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kita pada malam hari ini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, ini udah normal lagi. Ada yang mau tanyakan teman-teman? Dari materi kita pada malam hari ini? Nggak ada? Beneran nih. Ya, baik teman-teman. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan pada materi pada malam hari ini, teman-teman persiapkan diri ya, karena kita sudah sebentar lagi mau masuki UTS, gitu ya. Sehingga teman-teman hasilnya baik. Tidak hanya memang UTS dan UAS itu punya komposisi nilai yang besar gitu ya. UTS sekitar 30%, UAS nilainya 40%. Tapi jangan abaikan mengenai absensi dan tugas gitu ya. Karena itu bisa mempengaruhi gitu. Apalagi misalkan kita punya standar absensi misalkan, kalau misalkan di bawah 60% misalkan, itu nanti teman-teman bisa tidak lulus gitu, walaupun sudah mengikuti nilai UAS dan UTS-nya bagus misalkan. Aja harus diperhatikan mengenai absensi dan tugas-tugas yang diberikan. Jangan sampai misalkan nilai yang baik, yang lain baik, tapi tugasnya teman-teman nggak pernah mengerjakan gitu ya. Dikerjakan juga, jadi biar semuanya seimbang. Dan biasanya dosen juga akan senang kalau misalkan wah tugasnya dikerjakan, UAS UTS-nya juga dikerjakan juga dengan baik gitu ya. Nah, kalau saya soalnya nggak jauh, mungkin teman-teman baru saya ajar yang semester sekarang ya. Saya biasanya bikin soal itu sekitar 5 soal isai gitu ya. Nah, walaupun nanti sifat pengerjaan adalah home test, jadi secara online gitu ya. Nanti saya minta teman-teman jangan ada yang saling kerjasama ya. Jadi kalau buat saya nanti begitu mengerjakan, kemudian jawaban teman-teman redaksinya ada yang sama dengan antar teman satu dengan teman yang lainnya, itu langsung saya kurangi nilainya gitu ya. Jadi jangan secara mandiri aja. Saya akan lebih menghargai teman-teman yang bekerja secara mandiri gitu. Walaupun mungkin jawabannya kadang-kadang improvisasinya kadang-kadang kemana-mana gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena ilmu komunikasi adalah bukan ilmu seperti matematika yang saya tahu satu sama dengan 2 enggak. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang terus berkembang. Bisa 1 tambah 1 sama dengan bisa aja 10 atau 20 bisa aja gitu. Ilmu komunikasi betul karena kaitan dengan ilmu sosial gitu. Jadi jangan tahu teman-teman ketika misalkan nanti ada soal yang saya minta suruh jelaskan atau bercerita, teman-teman cerita ya nggak apa-apa. Teman-teman punya pengetahuan kemudian dikerjakan, itu akan lebih buat saya itu akan lebih saya lebih menghargai teman-teman yang bekerja gitu ya sendiri gitu. Ya teman-teman gitu aja. Oke teman-teman, itu aja yang mungkin saya dapat saya sampaikan. Nanti berarti kali ini sudah pertemuan yang ke-7, artinya pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi teman-teman pelajari aja materi-materi yang pernah saya berikan. Kalau ditanya kisi-kisinya apa, kisi-kisinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 materinya gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari. Karena ini sifatnya online test juga, teman-teman bisa melihat materi-materi yang sudah saya berikan. Itu teman-teman semua ya. Semoga pertemuan kita pada malam ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum sama-sama kita akhiri perkuliahan ini, sama-sama kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai lagi teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya.